Maksudnya nggak bisa ngambil sikap. Ya kita buktikan kalau milih satu madhab, ya kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa, ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada kolbi yadir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu, Al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk.
yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi. La syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadruh. Apapun prestasinya bisa mi'rad, bisa apa saja. Tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan. Hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat. Mendapat penghormatan Allah paling tinggi. Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan. Bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya. Orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang. Tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi
Kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milih ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau nggak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam damla, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi kali Joko yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. Malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya yang tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk, saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Harso, itu nggak tertib. Tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan, tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya.
Kalau kiai gajinya agak tetap, tapi di atas yang tetap ke atas. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya khaid ya nunggu pelajaran khaid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya. Tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya khaid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat kilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar gitu. Ya upahnya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah kata Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini, Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya, kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai. Atau ingin mati karena mencintai. Nah, maksud saya, hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah. Gak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu enggak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari. Karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai.
Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian, saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau, beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing, 1 kambing, itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan biarin aja dosennya mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladhi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga,
2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Enggak minta apa-apa. Kan dia tahu diri, enggak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas. Dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya. Maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian. Tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong. Ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, Anda ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa. Di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan lu pinjem uang sama saya. Di mana-mana orang pinjem minta tolong tuh karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkap tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya tuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean gak kaget. Mungkin sampean gak kaget ngimane sampean ipan mokong, ora wati paham lah iman apa mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Oke. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak-tok pamit mbek Jibril ngono ae ra mesti dibukakno. Dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad wis sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dhek dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken.
Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat ngene luhut iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Luhut ya bahasa iku diimani menurut karpe dhewe, ora menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampeyan bayangno langit itu apa? Langit itu tuh satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok terima menungso tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah luhut. Terus Imam Razi menjawab sama itu istilah luhut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampean sing nate kaji sing numpak pesawat. Kalau nggak nanti numpak pesawat sing jarak-jarak jauh, sampai ndelok dhuwur ke langit, ngisor ke apa? Langit sampai nak buka tong pesawat, sing jendela, delok ngisor ngeten ke langit, delok dhuwur ke apa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha napa fis sama, nggih. Asluha sabitun napa fil ardi wa far'uha napa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya uwit sing thayyibah. Ini ku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi, wa far'uha fis sama. Cabang-cabange utawa dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana loh, gitu. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyok bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Fis sama. Sama temriku mosok artine lemu angit sing gak terjangkau. Wong artine koyok wit kurma sing akari menghujam ning bumi wa far'uha napa fis sama, dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sampean delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham nggih? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nah, cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi itu. Lah nek srengenge ambles ning bumi, logikanya kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gede, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge wis sawangane ya surup ning mata air. Ku anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lugat, tapi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil aini. Ya padha. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu, nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Go kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok, hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firaqil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Jadi itu sawangan. Jadi itu masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi
Banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampean delok ning perkaryaan cuaca ki rata-rata bener. Nggih betul, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah ngene ku wau, wong ngene ku wau. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok. Sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, ya kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya'lamu fil arham lanang wedok. Itu ini bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wa hinapa. Terus gua kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki, sampean ngirup oksigen ya. Iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jari wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqu apa aku ra di dhuwit ra di beras. Nah, itu jenenge maknani Quran menurut karpe dewi. Nah, semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karpe dewi. Niki durungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe dewi. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahiris kuha asal jenenge dabah. Pokoke makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah ki mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah, nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil itu maknanya bento, nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayaksifamikum janibal barri. Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tengene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayaksifamikum janibal barri aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan-bulan ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, soalnya setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur, tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah dong-dong ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih betul. Tapi manusia kedekte jahule bentone wow. Sangane kecelakaan anu Pak pesawat, anu Pak Adam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula, manusia akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Jatuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong keremak ning laut nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Lah wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pengiran ngilingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten.
Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa ku bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusa saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Usane diterkam macan mesti mati nih. Ambek badak wedi. Usane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan, rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung kok nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodhone manusa, gara-gara macan budi iso nyakar ke wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa doluman jauh lah. Dadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bento. Maka al insanu doluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong boleh klira-kliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini mok sawangan. Sebagian ilmune manusa mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa, wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok, wong ku mok sawangane tok. Ya sawangane wis salat, wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine brontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundel mek pangeran jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mok nglakoni syariat tok. Kudu ana hakikate. Muga nek ana hakikat ya ngoten niku wau. Mok barang mok amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-unda. Dadi sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mok kaya dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas ku gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkriti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Mboten mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat karena dhuwit itu hasil dagangannya jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah ya ngrasa iso ngundat ngundat. Lah awale sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora waeku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentune wong. Engko cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betakok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten, sampean tak kei duit 1 juta, tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo panen ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng awang ngeki taufik kok dijaluki opah. Lho wae nuntut opah mbek wong sing ngekeki. Lha iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal?
Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa jero apa wis isin dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Nek cara ke awale cara melihat ilmu hakikat ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Lha mboten kuwi jadi tenan. Gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula sampean rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Baik kula misale mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf dadi 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Gara-gara pertama madang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfu napa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarik pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Ampun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye ya anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek kowe pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapati ngurmati aku. Ya tersinggung to. Lho nek tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatuhum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngergani kiai, kok bareng umur tuwa gak ngergani wong tuwa. Malah nyiksa ati to. Perdun. Tuh. Nah, sampean nganggo ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngrasa ujub. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan, negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia tak. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cek imame kula cek mboten penting, butuh kula nu ramene masjid. Wong kula pengurus takmir maksudnya ngrameni napa? Ya, takmin zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame. Maksudnya takmin masjid itu ngerameni masjid tuh, bukan ngerameni masalah apa? Masjid. Paham ya? Jadi fi ra'yil aini ing dalam pandangannya berikut. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Dadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikum mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tu kadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina' lil maf'ul. Jadi sebagian qira'ah niku diwaos yukhraju minhuma. Bil bina' lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahro ini wa te wahid wa al-milhu iku segoro asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjanu lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Wis wae gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal alam. Walahu lan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tegese ai sufunu tegese pira-pira prau. Ai sufunu tegese pira-pira prau. Al munsya'atu kang den wujudna. Diciptakan. Ail mukhtasatu tegese ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segara. Kal alami king perahu mau koyok gunung. Apa meneh sakniki anggere perahu ki koyok gunung. Riyen perahu niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyok gunung. Saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat. Ini wow manusa ku kedekte mbek sawangane. Nak peraune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelakaan. Nah, genane senopati kapal canggih kecelakaan. Si perahu konting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran iku surah pangeran ora kena diatur. Nah, genane wong sing ning segara ora kerem. Sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Ya nak sampean mulane wae nggih tenggene surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik. Iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ini udah dilingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifa menaruh bulan baleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Jika manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan mboten to nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entek. Mergo sawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pangeran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Because setiap hidayat kayak ngoten. Sawangannya kayak nak sergap sholat itu, kayak para pangeran bebas maksiat. Soalnya pangeran dadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan kita ada. Tujuannya nopo ben wong ora iktimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Nah, cerita-cerita tentang Duratun Nasihin nak kiai bar sesuk top-top kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh ki mboten sejarah. Manusa gampang akal-akalane. Kuat cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun, akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam uang nggerung tok makom fana. Makom fana makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku cek rawan ujug. Ini wow. Saleke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khadzun nafsi. Jajal elingem dimulai ka pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan negir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Nek salam ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Cuma kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arta kula kathah. Ya Allah njukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tunda tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa sama ikhlas? Ini gampang, jadi ikhlas itu gampang. Semari angel awalnya mbok bangun mbek basis ilmu syariat. Alanya radune itu. Kepengen ikhlas kok dibangun mbek basis no syariat. Kabeh ana adune. Mulane jari hikam kowe itu mau wiridane Nabi ana nyebut aku. Mulane darane hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah, saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanakallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada Nabi mengajari sabbahtu wa hamd.
Karena aku muni kula maca tak wis rawan ujub, angger muni kula iku rawan. Iya bener. Semuanya agama ngajari ku gak nyebut kula. Lha jenenge makom fana, terus diterkenal ning hikam istilah makom napa? Fana, yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi ki anggere eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggere kula iku serawan ujub. Kecuali masalah elek malah kon nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ndase gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhire ndase gede. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Ngoten enten. Ya alhamdulillah subhanallah. Kowe ora ora karepe. Waca-waca ora ora napa? Arep saya tak terang to kenapa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben buak ujub, buak khadzun nafsi. Wiridan la khola la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallah wa bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener, Robi ini zalam tuh nafsi, bendase gak gede, nak salah lah, meni kula. Bener meni kula, salamat kakak nuntut. Yang jere hikam napa kaifatat lubul ajroh mimman huwa muhtihi ilaika. Oke kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah, cek mursalem gitu, mursal jadi. Nah kita ini kan lucu tuh, kita mulai cilik diajari tauhid, iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah, bariku njaluk Allah opah. Dikai piro-piro to nggih. Kok njuk napa? Opah. Gampang to ikhlas to. Al-lu'lu' wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walau lan tetep kedhe Allah al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung. Kal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene. Dadi nak azman ku artine balung. Nah maca niku izuman apane gedene utawa uzman apane gedene. Wartifaan lan dhuwure. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadziban igorono sira loro. Kuluman alaiha fanin. Kuluman diskabane wong alaiha kang ing atase art. Ayil ardi tekse ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanen iku bakal rusak. Kabeh ben sing urip bakal rusak. Hal iku tekse kabeh iku rusak. Maksudnya rusak niku nggih mati. Wa ubira lan den takbirna biman kelawan kataman. Tagliban karena menangno lil ukola di wong sing dene akal. Mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak, cek manusa, cek kewan, cek napa mawon. Tapi di istilah man padahal man kangge manusa. Niku tahliban apa lil ukola. Wa qalan tetep wajhi rabbika apa wajhi zat ira. Zatuhu tiksilatu rabbika. Dzul jalali kang duweni keagungan, ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa taala. Lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukmin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadzibani gorono sira loro. Yas'aluhuman fis samawati wal ardi. Saya kan bener Al-Qur'an. Kula niku nggih wacana surat wae lho, menyangkut potensi azab. Jadi sampean saged nulis ayate. Nggih niki tahun baru nggih. Jadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula. Diwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe dhuwit, ra duwe napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah napa mawon. Sehingga dengan nyatanya ada itu sampean saged napa? Syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 nggih. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katane pangeran dibolan-baleni. Mulai wa idza masakumudurru sampai afa amintum ayakhfamikum janibal bari ayursilalikum khasiban. Terus kadang napa fayursilalikum qasifam minar ris wa ini udah bulan baleni. Mulai ayat 67 sampai ayat 69.
Wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira zatu tikse zatu wajhi rabbika dzul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'alu nyuwun hu ing Allah. Yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang ndem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ayanti kutekse njaluk kelawan ngucap sapa man. Binutken sini iki. Napa niku? Binutken napa ya ngangge ya? Binutken au halin kan. Mestine mboten ya, maksudnya tafsir jalan ngeten, cek njaluke iku binutken kelawan pancen ngomong diucapno. Au halin itu nganggo napa? Tingkah. Mboten enten sing lagi, Pak. Manten nggih. Oh nggih binutken mestine niku maksudnya niku kan njaluk bilisanil hal au bilisanil maqal. Nek mriki maksudnya jaluk itu loro, iso jaluk binutken. Memang melafatkan kata jaluk au halin. Orang ngelafatno jaluk tapi napa? Gayane gaya napa? Jaluk. Binutken kelawan keucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Jaluk iku iso kelawan muni jengon utawa tingkahe jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi. Ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhni'an soali. Allah wis pirsa keadaanku, iku wis dadekno aku ora perlu jaluk iki jenenge hal. Ilmuhu bihali yuhni napa an soali. Jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi paham nggih ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni malih nggih, dimulai saka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buak hadzun nafsi, buak kata kula. Go kula ndadekno ujub. Paham nggih? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno ujub. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah alladzi hadana bedino ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Kowe anggere jek ana kata kula mari rusak. Jajal ki ora usah muni kata kula. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Mbok ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nuntut. Tapi nek muni kula. Wis kakean penuntutan nggih mulih umpamane Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. Dadi Islam bandingno. Ana kiai anyaran langsung melejit juga ke ngiyai 10-an tahun dak wis gak sugih-sugih. Kene ngiyai wis wira diregani kono kiai anyar direga. Aku anggere kula mari hasud, mari drengki. Tapi semuni Allah nu pun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan takdir kula dadi kiai. Artine wonten fungsine kangge agama. Alhamdulillah Gusti. Pokoke anggere gak muni kula aman. Iku jenenge fana. Fana maknane rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi dibunuh betul. Kata kula dibunuh. Kecuali barang elek. Mulane jare hikam titene angger barang apik mesti ra ono kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah walhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kula, Robbi ini dzalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu. Ora ada. Wiridan langsung subhanallah walhamdulillah. Mergo agar menit tuh mari ndase gede. Sesuai gampangane ngoten. Nah, nek bar ngono ikhlas gampang. Paham gitu, dadi ikhlas niku mboten bulet. Kok bayangane sampean wangel ikhlas. Mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlasno ya angel lho. Dhuwitku tak kekno kowe. Bar ngono nglatih ikhlas kaku ati muni kowe wis dadekno ndase gedhe. Muni kowe wis pelecehan, posisiku ngekeki kowe dikeki wis ndek to wis. Sitok ndase gedhe, sitok dinakno to nggih. Iki nak posisine nyebut Allah. Duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Aman to nggih ora pati ndak aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering dasarang tanglet kula. Gus jenengan iki nom sawangane gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye? Ora piye.
Kanca kula kan tesih kata to latihan kiai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas mboten kepikiran blas. Wong wis sapa nganti digedhi tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa? Kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhiwa anhu maradu, sing penting ridane pangeran. Nah, sampean digedhingi wong kepikiran mergo nganggep manusa kuwi jek ono jek penting. Berarti makom jek entek nganggep manusa napa? Suwe anggap tok nek Allah tak entek kabeh. Malah jare pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling manusa. Digedhingi wong tersiksa, nek disenengi wong beban. Salam templek wong akeh beban. Nek digedhingi tersiksa mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai. Enggak tahu, yang Allah kan selesai tuh. Kabeh kersane Allah, sing gedung kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah njaluk muga-muga dadi apik standar selesai. Mulane ala bi zikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Muga wedi nasibem swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pengiran kan mboten. Nggih selesai to nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Yaiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih krana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati daerah faktor jenengan malih nggih pun biasa mawon. Nah, ini biasa-biasa mawon to nggih, urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semare ki bingung mergo mikir hazun nasibku piye akhirnya pe mati gak meneh apa malah meni nasib malah lara kabeh. Emang jenenge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wong sing weling Allah iku ati ayem. Ya damai. Iki jenenge ilmu hakikat. Nek cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana. Makom sing wis membunuh betul hadzun nafsi. Sing berbau-bau hadzun nafsi, saya siapa itu? Lereni. Gampang tuh ikhlas. Nawari carane ikhlas deh. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah wa rizki wal maghfirati lan pengepuranan wa dzalika lan salian mengkono ibadah rizki lan maghfirah. Kullu yaumin huwa fi sa'at. Kullu yaumin ing dalam saben-saben dina waktin ing saben-saben wektu. Wa ta Allah ku fi sa'atin ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ada orang melarat, ujuk-ujuk ditektir orang sugih ditektir apa? Melarat, ada BTS ujuk-ujuk jadi orang ibadah, ada kiai jadi orang rusak. Setiap saat Allah bisa molak-malik keadaan. Lalu teng kitab-kitab kata cerita ada kiai barseso ibadah koyok ngono ditektir jatuh. Ada mantan BTS jadi wali. Iku nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono biasa-biasa mawon. Umpamane biasa waktu isu pantasa atau tuluman biasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuksonur roja inda wujudis zalal. Hikam pertama dibuka mbek alamate ke tetanggenan mbek amal. Iku kowe rapati roja ning Allah nak bersalah. Di misale kaya santri yang ngoten iki, nak ibadah terus tahajud sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo mbok ngrasani wong, langsung kabeh pangeran ngrasa salah. Wis rapati rojak ning Allah. Jare sing aran hikam. Kowe ku nakalan mbek pangeran. Pas maringi kowe ibadah kira rapati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen paduwung iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dewi. Kalau jari Imam Ghazali ini penting. Misalnya hari ini, satu hari ini, saya tadi ditekdir sholat subuh. Habis ditekdir sholat subuh, saya tadi juga ditekdir sholat zuhur. Ditekdir sholat asar. Baru sholat asar, kalau ditekdir ngaji. Baru maghrib, kalau sholat. Badhe niku misalnya kalau ditekdir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata. Tapi taat ya sesuatu yang nyata. Tapi manusia ketika tahu maksiat, itu sawangannya kaya Allah orang ngekei rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mintal bisi iblis. Dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah rasa syukur iku wis hancur, akhire wong gak nyaman mbek pangeran.
Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soale sampean dadi kiai, tahu salah pisan momene eling terus salah. Jadi Imam Ghazali, lha kok ra eling tok atem, kowe ditakdir salat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah. Lah nek wong wis ra nyaman mbek pangeran, mergo ngrasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso, nggih crita ini sebagian ulama darani maudhu palsu. Tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kaku ati. Teng Duratun Nasihin setan ganggu kaku ati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten duwe niku ibadah sungi. Ijek kalah mbek santrine. Setan ganggu kaku ati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santrine. Wabe ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. Soalnya ditandingin. Misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kowe 500 juta. Soalnya kalah terus tanding. Sesuai takok iki. Dong aku ibadah ngalah-ngalahno aku. Resepnya apa? Setan pancen maksudnya setan ben takok. Niku ya iku lho nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten, ape salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jangan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Nah, saya ini sesuk penasaran kok pengen ibadah luwih sangka biasa. Maksiat apa, Cung? Ya selingkuh ya, keduren. Kan sira aja sing paran. Mateni wong. Nggih paran jeung paran. Akhirnya nyabu. Ngefle mon ya. Nggih minum mon ya kan sedengan. Wah iya sing cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai riyen bakule wedok. Sampeyan delok teng kitab Duratun nanti. Bareng minum ngefle mboten sadar. Bar minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh ini sempurna. Jadi bar minum merkosa mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua mulai sing darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas malah minuman. Malah niku teorine ilmu ke. Quran niku nak bakas rata-rata king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran niku ya aja mateni ini, wala tak dulu wae aja pateni. Tapi nak bakas minuman bulan-baleni. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari dosa banyak mabuk. Nanti dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Akhirnya mabuk, baru mabuk. Ya pun betul terkendali toh, terus merkosa. Baru merkosa mate. Jadi ilmu itu melane sing ikhlas. Jadi cara ikhlas itu gampil. Kan nyebut apa? Mana kiai kuno arif ikhlas itu apa? Ikhlas sing ibadah krana apa? Jadi paling gampang takrif ikhlas itu apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling apa itu mesti ikhlas. Jadi mau eling apa? Hadun nafsi itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak manusa mau sepiro. Manusa ku gampil. Kula dikonco Gus nak guyon mbek kula. Manusa jebule gampang sakalakan. Misale Gus utawa kiai nerangno nasab ku penting. Anak kiai udah ngene-ngene, keturunan nabi ngene-ngene. Bareng-bareng mulai ngaji ana wong wayu ora anak kiai terus rubah gak penting nasab penting. Wes rubah, manusia aku gampang, gitu. Manusia aku gampang rubahi. Ana fakta sithik neru. Mulane jare kiai kula. Kowe nek dadi kiai iku ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusia kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai. Dadi kiai gedhe. Rata-rata kiai gak seneng santri. Kok oleh mulyano santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Keangger santri sowan cerita masalah. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau didu. Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan entek dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapate salat ngaturi kiai. Mulane jare nek wis ngoten iku fakta. Mulane jare kitab-kitab tasawuf kadang wong saleh medhit ora pati saleh lho.
Lan Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'idu hadatin birrajulil fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Tapi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong saleh kabeh ra dadi. Wong ciri utama wong saleh iku prindang-prinding. Mulai dhisik sunah pangeran ciri utama wong saleh prindang-prinding. Cara bapak zaman almarhum niku wong saleh bekar-bekar serak hasil tidak urusan apa? Rakas. Buta wong nekat. Mulane Nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sundul langit. Abu Bakar afdhalu soha. Tapi Nabi ora pintu soal perang temukan Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid preman mboten. Preman. Mulai dhisik yen ngoten. Aturane yen ngoten. Mungkin manusia ngoten. Sami sampe wis dadi kiai ki ngoten. Sing ngrapati santri, sowan lho, ngotar ngaturi. Sing santri yo cerita masalah iki. Nah, sampean gedeng yo keliru. Sampe nganggo ilmu hikam wis, entekno ning pangeran. Jeneng kersane pangeran modele urip ngono apa? Selesai kan? Kowe ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari yo kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini yo kersane Allah. Pun selesai kan? Semari kowe bingung ki mergo nuruti hadzun nafsu iki ngekeki aku badhe iki ra ngekeki aku rugi. Malah bingung to. Wah bolak-balik nak eling hadzun nafsu ngelu. Mareni kowe ora ono. Soale sering maca napa? Ilangi napa kabeh kersane pangeran ya falu napa? Mayasa. Dadi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tas'a wa tanzi'ul mulka mimman tas'a wa tu'izuman tas'a wa tuziluman tas'a. Nggih cepet nggih. Lah mboten cepet seperti kados masalah nasab Pak. Wonten ning elek. Gara-gara elek ra payu rabi untuk wong biasa. Ana wong biasa ra di nasab wayu, dirabi sayid. Nah anake wis sayid to, cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to kiai to sayid. Periode kedua wis langsung anake Gus to sayid. Ana ning elek, anake kiai elek, dirabi wong biasa. Ya anake langsung biasa. Itu gampangnya waktu izuman tasak, waktu ziluman cepet menusa ini apa? Ya orang apa-apa. Mana kalau tak ngerti kalian konco-konco ngalim Gus Jinan nyanyaran kok damai biye. Kemarin bingung nuruti hadzun. Nuruti pangeran orang bingung. Kulo umpama nggih, kulo lho umpama ditakdir gak di pengaruh. Misalnya jenengan ra seneng kulo santri kulo mboten susah. Sithik mboten susah. Lah kok mulya. Nanti susah perkara hal. Jadi sing mari susah iku mergo delok makhluk. Manusa iku penting. Pengaruh napa? Nah awalnya bagus ora penting kan selesai to. Jadi bolak-balik mari susah iku eling khazun. Pasti nek eling Allah iku ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah mulane niki penting sakjane iki. Wiridan-wiridan thariqah niku sing salah nutung mriku. Jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosahku. Tapi maksudnya mursyid-mursyid zaman Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Asy-Syadzili maksudnya mboten iki. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu sing paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge dan sampai nyebut jumlah itu, nak mau coba Allah ping 1000 mari ngene, nak mau coba ping 500 marai ini kok terus hitung-hitungan jumlah ambil Allah jadi dagang. Rata-rata ijazah ra koyo wong dagang to. Nak mau coba ping 1000 untuk ngene, nak 2000 ping pemene nak keluar 10.000 suwengi malah ngene. Jadi sebetulnya mursyid-mursyid thariqah itu ana salah kok pentingnya kok jumlah. Tapi nggih saya artinya tetap saya. Bagaimanapun wiridan wisai, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan. Inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilangno hadzun nafsi. Paham ya? Karena eling jumlah tok sampai nyebut Allah ping 100 ping 1000 tapi cek hadzun nafsi ya tetap sampai gampang takabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Nek eling Allah iku ati tenang. Kok kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwe akeh rezekine akeh. Nek eling kok Allah mesti ra hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh.
Ya wis kan, kabeh ngasuti Allah. Mboten saged to nggih. Tapi nek nyebut wong iku, trimo parman kok duwe akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kon nggih. Trimo parman parmin kerjane ngono kok duwe akeh entuk kondi. Lah ora sampe nyebute Allah kan selesai to nggih. Allah ngekek dekne rezeki akeh, urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to nggih. Dadi ono apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek dekne rezeki akeh, Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus, kan selesai. Tak jane medun derajat lho sampean urusan mbek wong lho. Trimo parmin kok duwe akeh. Akhire urusane sampean mbek parmin to. Nggih mboten? Lho nggih. Katakan kiai pertuntang mergo ana bupati dolim. Cah iku Gus nasabe elek wong kurang ajar kok dadi bupati gak trimo. Tak jawabnya itu. Nah, aku malah ora trimo mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora trimo mbek keputusane pangeran. Agar bu awali kan ya Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi bupati. Lah gampang to. Gampang mudi cara nglatih ikhlas. Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi napa? Bupati. Nah, sampean soal protes. Tapi niku nek dadi bupati ini melanggar ilmu syariat. Lha iku wis kewajiban ulama ngandani, tapi nek drengki tetep salah. Soal iku jadwal amar ma'ruf nahi mungkar ngoten mawon nggih mboten. Misal kita ora bupati dolim mak kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi. Nah, tapi soal drengki iku tetep salah to nggih. Cuma parmen kok dadi bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. Ngono ora dinasab kok ngiyai barang mbok bakas. Mesti nak ya mergo gara-gara gak nyebut Allah sing mbok sebutku nasab manane mbok sebut Allah selesai. Allah nak ngersakno. Iku trimo anake si A si B, bapake wis dhisik-dhisik ngono kok saiki anake ditakdir dadi kiai. Nek Allah ngersakno ora ono mukhal, selesai kan nggih. Iku jenenge ala bi dzikrillah tatmainu. Lho, pokoke anggere sing mbok sebut itu faktor Allah mesti dadekno damai. Maksudnya toreko kan nyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing jenenge Allah. Jebule mau disebut jumlah itu. Nah niku sakniki didandani ya nek iso ya jumlahe ya atine. Nek iso salah sitok. Salah sitok ya ati ae paling. Kul la yaumin huwa fi sa'antis kabiyain hari waktin niwate Allah fi sa'aning dalam keputusan. Amrin dikse keputusan yuziruhu kang ngetono sapa Allah ing amar ala wifkimah. Ing antase nyocoki perkara qadarahu kang wis nekdir sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal. Min ihyain saking uripno wa imatatin lan mateni. Wa izazin lan mulyana wa idlalil lan ngina. Kabeh wis ditakdir pangeran, mulai wong ditakdir urip mati wa izazin lan mulyana wa idlalil lan ngina. No. Ya mari sampean janggal perkarane iku. Trimo parmin ora dinasab kok dadi kiai. Trimo parman kok dadi bupati. Salam dhewe ora unsurna Allah. Nek cara mbok unsurna Allah selesai. Allah nak ngersakno cah. Wong kok ino saiki dadi mul. Ya padha wae nek ana mulya sampean janggal kok. Kiai jebule ngono. Mereka nyebut makhluk jenenge kiai. Nek wis ngersakno pira wae. Ini selesai. Wa idladan lan ngina wa ifnain lan nyugihno. Wa idamen lan melaratno. Wis kabeh kersane Allah. Nguripno mateni mulyakno nginakno wa ifnain lan nyugihno wa idamen lan melarat. Pokoknya sing ora hafal Quran lah, ibu-ibu hafal. Yo syaratnya. Terus sing ora hafal ibu-ibu hafal kudu hafal ayat iki. Paling gak yo hafal maknane. Ya tak wacana sitok-sitok. Summa aurasna, manan kemudian saya kasihkan. Karena anak dimaknani waris itu kan kesane sing ngekeki mati. Adalah Allah ora mungkin mati. Mulane maksud itu urun atoina. Manane aurasna iku atoina paring. Kok nak dimaknani waris kesane kan yang memberi mati, padahal pangeran ra bakal mati. Ono Imam Suyuti. Cara aku niku wong Isra kabeh maksudnya ora ngono. Lane aurasna mek dekne diganti apa? Atoina. Ya agak ulama dadi ra roh karepe. Nak kula roh karepe aurasna iku kan waris. Waris kesane kan mati. Terus dekne urun atoina. Terus Alkitab iku kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab. Lah kuwatir darani Injil dekne Imam Suyuti urun Al-Qur'an. Wis bener to iki? Paham ya? Nek tak warai dadi wong alim yo. Oh ya bener. Ya salim berarti. Soleh boyong cara santri soleh boyong. Soleh. Nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar ya. Terus kita ini kelompok ahli sunnah napa wal jamaah itu pasti benar. Meskipun secara personal kita salah, tapi mazhab kita pasti benar.
Ya kalau ayat ini kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang faminhum zalimul linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, zalim. Sekarang pertanyaannya, orang yang zalim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah wong fasik ora keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladinas taufaina. Paham ya mulane ora usah terprovokasi wong-wong. Wong nek zina ora Islam, dosa gede ora Islam, nyekel patok kuburan ora Islam, dikeris ora Islam. Iku keliru. Wong Allah dhewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari nopo Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ono sing dolim kan. Mau ngamun tok. Mau kerobok tok. Tapi tetap dia pilihan kan. Tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras, yang ngegulno. Tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya. Makanya ya saya ulang lagi ya, tak latihan. Misalnya ja'an nasu, misalnya manusia itu datang faminhum zaidun, waminhum amrun, waminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amr, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim. Nah kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya dadi wong alim. Anggap bae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa. Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama darani mulai ruwah iso wis ruwah wingi. Wong kula sering tok Lailatul Qadar ya kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kula kan jenisnya on time. Kaya wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Nah, wong marang pangeran ya sawal selo besar ya untuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ya? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun apa? Bulan apa? Dzulhijjah. Kowe ku mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, Ramadan nggih bolak. Lah tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum ya pokoke Ramadan. Sing ganjil dipilih salah sitok. Dadi iku pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal piro? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar layat apa? Unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Umumnya wong ora takoki wong Gus nuzul Quran tanggal piro 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar. Mbah wong-wong nak muni bingung nang wong. Nah aku sing ra bingung. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Roan, nek ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku men goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, santai. Padahal ya tak bedhek ya. Nuzul Quran tanggal piro? Sing resmi cara kitab-kitab 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. Seliko. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Qur'an turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal
Ada deh. Ora tau eskal yo gumer mbek wong-wong. Yo kok penak wae. Mulai dadi wong alim loro, Kang ra usah mari eskal. Ngatuk ditung bodho penak. Pokoke nuzul Quran bro, Kang 17. Saya tuh Qadar selikur. Yo jare Lailatul Qadar pulang tujune Quran kok beda tanggale. Kan gak tau gak mikir. Alhamdulillah. Tapi Ron, Lailatul Qadar aku bro. Saya kis pinter. Saya lihat bos. Itulah berarti sekeliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mulane yang bodoh barokah. 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 Kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh, tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter dadi tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri, wong bodoh iku iri. Modele penak urip ngono. Santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar iku sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normale kan ainu nuzulil Quran yo ainu Lailatul Qadar. Berarti tanggal piro? Ora wani lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tak warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebagai macam-macam. Hasud, nomor 3 bantah go kegiatan. Kayak wong kuliah nak gak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Engko khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantah niku sifate wong wedok. Menang kalah protes. Berarti kowe ora lanang berarti wedok, tukang protes wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimpakan ke saya. Itu ya ora sopan. Problem-problemnya dhewe kok ditimpakan ke saya. Begini terang. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ngendikane Abu Hanifah, agama ini ketika datang, itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungon awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Cong nak tamu gak imangan, itu 1 piring tak 1 upo. Ndak jawab ya. 1 piring, ora iso misal, tak keimangan go 1 upo sing penting. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut, apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat, 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya ngono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun, yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super. Dan itu artinya tanggal. Loh, sawane aku cek. Iku utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ning kene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Huruju ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini jebelis baris dada. Atau mungkin Saban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, itu malah pusing, malah napa? Pusing. Udah gak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya. Tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama. Lelaki dan perempuan sama. Alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisul hadil. Saya itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani.
Tak tantang begini, saya bilang gini. Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya. Ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mesti cara pangeran bojos ora ya ora roh. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya. Saya itu Pak Ba, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga agak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini. Karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab, khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam, yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah. Kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian. Dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh nggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet nggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Rukin takoi sholat itu apa Rukin? Pokoknya ini Gus ngadeg terus lugu. Terus ngadeg balik. Apa? Ada mulan. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti, imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat. Tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami. Wong beda. Jadi makanya kata Imam Haromen, dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah. Semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais. Imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajis itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng, ngekei duwe, ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas, tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak. Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul.
Kemudian direvisi dzakarin, fali aula rajulin dzakarin. Semua ulama ngendikan dzakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rajulin, kemudian Nabi ingat kalau rajul itu identik dengan lelaki dewasa, apa? Kemudian Nabi mengulang lagi dzakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan dzakarin kan? Belum bisa dikatakan rajul. Paham ya? Nabi ngulang dua kali. Fali aula rajulin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu enggak usah diutak-atik. Itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki. Ya sudah lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Jika meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota puluhan, lelakinya cemen idiot, maka imamnya perempuan. Karena makna lelaki adalah kuat. Kowe atimu kebai eling aku, mesti hatimu. Jadi agama itu tidak seperti wa amla lan ngebai ingsun. Nah, sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Wis aku eling apa yang dipilih? Mesti apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang pilih? Tak cukupi. Ya ibna Adam. Kamu hidup pinter tumben. Tumben ojo geman adoh kok aku. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah, kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Falamma ta'antu fi thamani asyrata wa kegoblokan kita ini seperti ini. Nak kita berkodo ya sahaba wa tabi'in. Wong alim kudu bojone ayu. Sing kudarane kudu ayu to. Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Swargane mbam tapi kudu aktubuhu fil layalil mukmirah. Nah, terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulillah. Nah, Indonesia niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas wonge kakian ngono ae harus ora perlu GR jadi sampeling percontohan Islam penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, enggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hoax, bisa mencatut, bisa bariku teki diusep-usepno ning pojok takir enggak mandi menurut saya. Dan misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh menurut Rasulullah karena mencontoh Islam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak. Sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia ada kualifikasi rawi. Terus tahlilan nunggu nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa? Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Ziarah Nabi terus lungguh apa? Padahal njaba ketok sabar. Nek wali sak jam ning Nabi rong jam kira-kira gitu. Nek nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Ya, malah nanya Kanjeng Nabi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang ngerasani tiyang. Itu malaikat sak langit misoh. Akhirnya diprotes. Jenengan ku kiai kok tukang ngrasani wong kira-kira gitu lah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani wong. Boleh doakan Nabi gitu terus beliau ngendikan inna ma rawaina dzalika riwayatan wa lam naqul min kamu gunakan semua itu terkonfirmasi ya, karena tonggo-tonggone konco-koncone bilang seperti itu tapi tidak pendapat saya. Terus Nabi warai waman Nabi juga dari konco-koncone nak utang ratau nyaur mesti Nabi ya pro laku Nabi ini sudah saya diskualifikasi tak tidak boleh kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan inter maksudnya ranyaur mampu nah mampu alhamdulillah tidak wajib nggak usah ngono mayoritas saya tapi rasa kira-kira ini percontohan ini ijazah mungkin kalau masalah Islam damai ini ku dijamin langsung buatan apa Indonesia di mana-mana yang Islam damai juga kepengen jajal dan yang tukaran juga toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan di ini percontohan wah sembrono saya ulang lagi ya. Monggo nak sing kepengin enggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan wajib kemudian aku pilihkan kita mengke nggih mboten wajib haji, mboten wajib di antara yang pertama adalah statusnya langsung meskipun mereka sebagian tetap artinya tetap zalim tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Nggih kula terusaken nggih.
Sekarang saya tanya, yang Terus dikatakan orang dulu warga itu Indonesia biasa itu ngerasani ya, tiang nggak siapapun yang cocok. Tapi kalau bergeografi ketemu di itu yang Indonesia hormat. lahir sebagai aktor Karena Indonesia, orang rasani Indonesia. ini bentuk Kemudian ada yang loyalitas penjahat, sama ada yang maling, ahadis kita Rasulullah penjara. Apa dia keluar dari supaya kebangsaan tidak Indonesia? diriwayatkan dari Enggak. orang-orang yang tidak Sama adil. ketika orang Islam Inna menjadi zina hadzal dan ilma fase dinun koruptor, keluar fanzuru dari Islam amman enggak? takhuduna Enggak. dinakum. Karena Allah tetap bilang Tapi famin. dia secara pribadi nggak ada masalah Jelas, ya? karena setiap Wes, orang kayak selain nggak Nabi Khawarij. tentu punya salah. Nggak masalah. Kenapa? Kita hormat orang yang punya utang Kalau nggak bisa keluar cara nyawa nggak berpikir itu masalah. ekstrim, setiap dosa Tapi besar ya itu jadi mengeluarkan orang orang dari hadis untuk status kang bodoh nih. Islam. Nanti kalau ini Itu kola bahaya Rasulullah sekali. sing utangi ku Karena nanti utang kalau leranya itu kok ya, kola kita akan Rasulullah. kehilangan Sing camah banyak itu orang kanjeng ngomong. Nabi. Islam. Makanya Nabi Ya, orang nanti dulu itu ngendikan, bisa melakukan saya seperti itu berharap bisa. Yang nanti masuk Makanya, surga dari umatku itu ya ini separuh, agak dua agak per unik. tiga. Itu kata ulama-ulama. Ya, jadi kalau kita ini pakai mazhab cerita-cerita Khawarij, orang Islam itu tidak sampai Sing seperti itu. dialami napa Imam Karena Sinten banyak yang keluar dari Bukhari. Saya atau orang kaya atau Duwe sing keris, gak donatur. Islam, duwe akeh, Iku duka. gak Islam. Ngelakoni Beliau jimat, ngendikan la gak yasauni Islam. an Nyekel akhusha patok, bisama gak Islam. iqaman Dosa duna gede, qaumin. gak Saya Islam. tak bisa. Korupsi, Ini semuanya umatnya Nabi, kemudian saya hanya ngajar Terlalu satu banyak dua kita orang. usir dari Hanya karena dia anak pejabat atau orang Lalu tertentu kita tidak bisa. usir Kalau atas kamu nama mau apa? ngaji, ikut ngaji umum. kalau atas Terus nama Tuhan jenengan kamu ngeten iki misale iso salam templek teng kula satu Atas nama suto. wakil Gelem ra Tuhan. gelem ya ngaji Tuhan umum. tidak pernah Gak mewakilkan salam templek Tuhan. ya Allah, gak ngaji ya Allah. orang ono mandate. Sementing ojo terus Yang kita bayar, tahu ngaji dari Quran khusus, di ayat khusus. ini, Ojo nemu liya. Tsumma Sing pinter awrasna klothok umat Nabi liyane giyoplok kabeh. Mboten purun Imam Bukhari ngaten mboten Kita purun. kasihkan orang-orang yang sabi Terus, dan orang yang la sabi yasauni niki kula waca nggih. Zalimun li nafsi. Ana Khalid Dan bin sebagian Ahmad dari Khalifah itu bin adalah orang Tahir zalim salahu dan itu ayakdura jelas manzilahu bagian fa dari yaqra itu. at-tarih ala Artinya keluar apa masuk? famtana min dzalik. Wa Keluar apa qala la masuk? yasauni an Masuk. akhussa bis sama qauman Meskipun yang duna zalim qaumin. tetap berstatus Jadi zalim intinya kayak warga Indonesia Imam ini semua Bukhari warga akhirnya Indonesia. boten apa? Kersa. Paham ya? Yang maling ya tetap Lalu warga niki Indonesia. cerita Meskipun ya keramat tetap karamatipun Imam Bukhari. jelas ya. Imam Bukhari ini Tenan, selain kualifikasi hadis Makanya sesuai ahli al-jarh sunnah wa pendapatnya ta'dil. falam Niku nukafir mu'minan setiap hadis niku disolati. Beliau atur sholat 2 rakaat memanfaatkan Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum perangkat setengah rohani. sangking itu masuk Jadi bagian. beliau kualifikatif Dan itu al-jarh luar wa biasa. ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh, soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya Maka problem ini soleh penting ora saya tau utarakan, ngaji iki supaya boten kita purun. ini tidak Iki sok-sok. soleh. Terus yang dolimutin nafsi pun potensi dimaafkan sama Iku Allah. kan kathah tiyang wiridan ning masjid kok kok betah ning masjid. Itu sama Nah, Allah ngomong nggak sing ngamuk ning ngene mboten. Malam diri sampai Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya Ali. Nak cerita kula niku dan kadang orang itu Sani kuwadah, sebetulnya nggak Gusti, niat yang masjid tobat, itu cuma ada suwi-suwi. perilaku tertentu sing dadi dadi mlayu Allah ning itu masjid simpati. iku perkarane kudu Itu juga ngising ning banyak omahe yang WC-ne elek ning masjid. Makanya kata ulama-ulama Dulu bar duhur turu. istighfar itu Kita kok bisa takmir saja. kok turu ning kene Yang ning omah menjadi ning orang kipas angin ning terampun kene itu kipas bagaimana? angin. Istighfar itu bagian Niki kecil boten jadi suudon, syarat-syarat sul itu. yakin Tapi kata bisa sing saja ngoten orang niku. tanpa istighfar tapi Dadi dia ini mun ampun. sak dhuwure suudon. Misalnya Orang Imam Bukhari wae salah Allah. Untuk njuk sepuro pengen. Itu bukan lima Tapi itu yastaghfir tapi cerita. lima. Contoh masyhur kan Makanya kamu Imam Bukhari pernah dengar ngendikan ada orang nakal ono wong mau adil misalnya ya tapi kira-kira ora tak alun, jadi dia apa? riwayat. Mergo Dia datang, tidak pulang, diketahui ketika dia punya yujali tanggung. su'ahlal ilm sama dengan Hasil madzhabnya Imam dia Malik. Ini kehausan kayak Karena saya. ilmu itu butuh Kemudian dia turun ke dikonfrontasi sungai, gitu. memberi minum anjing itu. Misalnya kemudian Allah Nabi memaafkan ngendikan dia ini karena kok. itu. Dohire tanafi niki, daure kok tarut. Itu kalau Allah punya ahli ilmu perilaku yang duduk menjadikan dia perkaranya. diampun. Banyak enggak Itu seperti itu? ilmu itu Banyak, makanya wayaghfiru ma duna begitu dzalika juga Imam Malik seperti lima itu. yasa. Nah, Mayasa itu singkat cerita Ya, yang Imam digedaki Bukhari itu Allah. pede meriwayatkan bisa saja hadis kalian setelah ini banyak sering orang istighfar mimpi tapi nggak Rasulullah niku dimaafkan Allah. liwat. Tapi Delala punya satu Liwat. perilaku yang cara Ditututi Allah itu Imam penting. Bukhari. Kemudian Iku Dimaafkan. fawwah ma akhto aku kayak dama Saharatu hukami Fir'aun itu Rasulullah dia tidak sallallahu pernah alaihi itu wasallam. tukang sihir Fir'aun. Delamaan Dia diampuni yang Allah pernah dikasih diinjek iman tuh Rasulullah. gara-gara Niku jadi wong Jogja. mau tiak akto Terus dami ngono. Rasulullah sing nanti diinjek Jadi pas kodami mau apa? duel Rasulullah. mau Imam duel Bukhari. aku sih. Iku Delala dia mendingan ya. Kalau Akhirnya yang ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. gara-gara dia Sampai di lagi orang Jogja mimpi niki teng kitab. Lewong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Semacam peso kecil. Ini sudah jelas tarung. Zubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain Lha supaya iku orang pangeran bisa itu melukai simpati, Nabi. wong kok sopane Dan ngono itu apa? ditakwil oleh ulama bahwa Akhirnya beliau Allah yang memberi nanti iman akan gara-gara mensortir imma antul qiyah hadis wa al-mawdu'ah imma an dibuang nakuna semua nahnu nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah. jasa-jasa pun Imam Nabo. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Terus ketika beliau mau kapundhut niki ben mboten suwe Jadi Nabi bisa Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen itu mau. terjemahannya ya nyanyi ku anak-anak. Nak kangge jenengan terjemahannya nyanyi, nak ya amang Jadi mboten terjemahannya tetap coba nasid. itu kan unik. Dia tidak Salawat ingin Nabi. diampuni Allah. Nah, Tapi Gus Amal adalah dia punya satu perilaku nyanyi yang menjadikan ben Allah itu
itu simpati. sederhana Ya itu kesopanan dia dengan Nabi. rasa sok suci biasa Iman, wae. dia wa inna inna kunna
Nabi Musa juga bilang qala Jadi, bal nak, alqumu Muhammad bin Yahya ya aman. Akhirnya sakit terjemahan salah. Gus apa Gus? Makanya Fir'aun tuh mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan separuh Quran kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Insyaallah barokah Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Imam Lah Bukhari buktinya apa dari buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Membuktikan baik secara Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihr. Wah itu mesti Musa itu gurumu. Nak mati ku sing terbaik. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus sekiranya Fir'aun. Kalau cerita sedikit. Oh mesti harus kenal suwi gayane tok. Ini kalau teng Jogja. Ini buatan pernah memamerkan gara-gara saya monggo-monggo sama ketua tempat kerja kula. Itu bapak tidak tengkene kula Jumadil Ula niku. Jadi makanya sampean jangan pamit putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang kanca-kanca diampuni Allah mulai ngenteni aku. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Namun juga gitu saya menyaksikan sendiri mau kabudut itu orang bisa di uang dititipkan ke Nabi sebab misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim ka halene aku rambalik sebagai orang sering istighfar sama kafilul yatim kira-kira surganya cepat mana ngendikan yang cepat kafilul yatim meskipun gak istighfar mulai istighfar terus tapi medit era karuan tak jamin berapa alamatnya medit jelas contoh-contoh kabudut yang tertib beretika dan berperadaban minanar jelas alamat Imam Ghazali luwih marah malih parah kramate boten parah masalah koribun minanas nah al-bakhil niku badhe kabudut itu tuku kafan yang baidun al-jannah koribun terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat ora ono WA ana wa kafilul yatim kan dirongkas ning nggonku ya berapa ketika beliau kabudut itu orang yang perjalanan 3 hari enggak ada yang terlambat ditakoki kenapa kamu enggak terlambat saya sudah diundang 3 hari yang lalu makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu tidak usah iri orang alim itu langit bumi mintakan ampun ya mbak kalau Jawa agak selonjor ya bil kafnya ujubna kafanku orang alim itu otomatis dimintakan ampun oleh langit dan ala ridho fil intiqal ila malikil mulki kula ridho pindah teng alami jenengan Gusti maksudnya kabundut ya terus kabundut langit bumi no dadi adike ora ribet tuku kafan ribet mulane kula nu jarang istighfar saiki ono persiapan tadi memanfaatkan kuburan wis digawe dan saya yakin itu lebih mandi dibanding mergo larang pemanti sama itu kok Jibril Mikail. Ini buatan keramat nih sembrono. Orang keren apa keren. Lah Imam Bukhari yang ketika pun itu wali-wali angkatan beliau itu dipeni. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa. Napa bacane Khortanak boten karena hadisnya yang kita baca masih ejaan Soviet. Orang alim jadi saunimu lah baca Khortangka cek Khortanak. Nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allim karena tulisannya khosi. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Wali-wali ngerti ketemu Rasulullah karena semua teksnya itu pojok teng pintu gerbang. Alim. Wali-wali tanya ya Rasulullah kenapa? Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Semoga itu Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad orang Papua kan wis. Apa tak jak bareng. Saya ulang lagi ya, ini wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kabundut nama beliau kan Muhammad bin diri orang lain dianggap kafir orang. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Itu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tetap paminhum apa kalau waca tak wacanya ke yang depan jadi termasuk orang-orang yang sapi adalah zalim buatan santai mawon sampean ya di arena kalau niki mumpung dadi wong saleh mergo akan kersane Habib Bidin meskipun ya kayak warga Indonesia ya istighfar warga Indonesia itu sampai yang terlahir di Indonesia ribet urusan mbek menungso